Halo, assalamualaikum teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, dimanapun teman-teman semua berada. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini, menyongsong libur akhir pekan, dan nanti akan ada tambahan lagi di hari Senin, yaitu tanggal merah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan moral yang tinggi, jadi selalu semangat dalam menjalani kehidupan ini. Dan untuk teman-teman yang sekarang itu sedang berjuang melawan penyakit ini, jangan putus asa, tetap semangat. Tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Semua teman-teman pasti akan sembuh. Dan semua teman-teman kita yang sudah sembuh itu pernah merasakan apa yang teman-teman rasakan semua. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali lagi menceritakan pengalaman-pengalaman saya kepada teman-teman semua, gunanya untuk menangkis, mudah-mudahan bisa menangkis sedikit rasa ketakutan yang teman-teman alami, karena teman-teman baru mengalami dan teman-teman masih bingung dengan gejala yang teman-teman alami. Di situ saya sudah merasakan, dan mungkin juga ada teman-teman yang sudah sembuh dan bersedia untuk membantu saya menjawab setiap pertanyaan rekan-rekan ataupun saudara-saudari kita yang sedang masih dalam proses berjuang di dalam kolom komentar. Jadi terkadang di dalam kolom komentar itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang membuat saya itu bingung teman-teman. Maksud saya begini, gejala GERD anxiety ini pernah saya menuangkan dalam video bahwasanya ada, saya bedakan di situ gejala nyata dan gejala ilusi. Nah, gejala yang nyata ini akan dengan sangat mudah saya tanggapi, tapi tidak dengan gejala yang ilusi. Maksudnya seperti ini teman-teman ya, maksudnya seperti ini. Ini contoh kecilnya ya, contoh sepele, ada jerawat kecil di area tangan. Nah, kemudian membawa keluhan itu ke dalam kolom komentar video. Nah, di situ saya bingung teman-teman. Kenapa? Ya karena sebenarnya itu adalah keluhan ilusi ataupun keluhan halusinasi. Itu tidak keluhan nyata. Ya saya paham sekali ya. Saya paham sekali. Pasti kekhawatiran teman-teman itu karena anxiety itu pasti berpikir, oh jangan-jangan itu kanker, jangan-jangan ini tumor. Nah, pasti pikirannya teman-teman begitu. Nah, tapi teman-teman menuangkan pertanyaan itu tidak disertai dengan gambaran yang teman-teman rasakan, gambaran pikiran yang teman-teman rasakan. Jadi di situ saya akan kesulitan juga teman-teman untuk menjawab teman-teman. Saya akan lebih mudah menanggapi gejala-gejala yang nyata. Gejala-gejala yang nyata saya akan mudah untuk menanggapi, tapi tidak dengan gejala-gejala yang halusinasi. Ya biasa ya teman-teman. Di situ ya saya paham sekali. Terkadang saya menjelaskan itu ada yang ngeyel begitu ya, saya paham sekali. Tidak ubahnya seperti saya dulu. Memang penyakitnya orang dengan penderita GERD, anxiety, dan asam lambung ini adalah ngeyel. Tapi ya itulah, itu memang PR kita bersama supaya kita sharing supaya kita bisa memecahkan hal itu. Nah, itu untuk yang pertama teman-teman. Kemudian hal inti yang ingin saya bahas di sini adalah, dan kemarin sempat ada yang menanyakan juga, dan ini juga menjadi sebuah keresahan di dalam hati teman-teman semua, mungkin juga sedikit banyak mewakili dari semua teman-teman yang sekarang sedang berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Makanya saya ingin bahas sekarang ini. Jadi saya ingin membahas tentang feses yang bercampur darah. Jadi selama saya sakit teman-teman ya, selama saya sakit GERD, 2 kali saya sakit GERD, berbeda-beda tempat dengan rentang waktu, jenjang waktu yang cukup lama. Yang pertama saya sakit berada di Jawa dengan dokter yang beda. Kurang lebih ada dokter spesialis penyakit dalam sekitar 5 orang yang pernah merawat ataupun yang pernah saya datangi untuk masalah pendarahan di dalam lambung ini. Jadi yang ingin saya bahas di sini, teman-teman, yang teman-teman takutkan itu adalah pendarahan di dalam lambung. Itu kan yang teman-teman takutkan. Nah, baiklah, saya akan jawab sekarang. Jadi teman-teman ya, ciri-ciri pendarahan di dalam lambung itu adalah HB
yang turun. Yang pertama ini, HB kita, jika terlalu banyak pendarahan itu terjadi, maka HB kita itu akan turun. Apa itu HB? HB itu adalah hemoglobin, dan itu perlu melakukan pengecekan di rumah sakit baru bisa mengetahui. Tapi untuk lebih mudahnya kita bisa dengan melihat warna pada feses kita. Nah, apakah teman-teman tanyakan itu kan, kenapa feses saya bercampur darah? Meskipun tidak terungkapkan, tapi saya menangkap kekhawatiran teman-teman semua. Apakah mungkin terjadi pendarahan di dalam organ dalam saya? Itu kan yang teman-teman khawatirkan. Nah, pasti seperti itu. Jadi begini teman-teman, darah yang terbuang ataupun yang keluar dari sebuah luka, kemudian karena lukanya itu di sistem di saluran pencernaan ya, pasti dia kemudian mengikuti makanan dan masuk ke dalam sistem pencernaan, kemudian mengikuti mekanisme yang ada di dalam sistem pencernaan kita. Itu setelah dia melalui mekanisme itu teman-temannya, dia itu akan berubah warna hitam ketika dia keluar melalui saluran buang. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman ya. Jadi kalau memang seandainya terjadi pendarahan di dalam lambung teman-teman, jadi feses teman-teman itu akan berwarna hitam, bukan warna merah. Nah, ketika teman-teman itu mengutarakan pertanyaan bahwasanya feses teman-teman itu berwarna merah dan itu menimbulkan kepanikan, kecemasan di dalam hati teman-teman, ya itu bisa dipastikan teman-teman bahwasanya luka yang terjadi itu ya menurut saya tidak terlalu berbahaya. Kenapa? Ya kita sendiri juga harus bisa menilai teman-teman. Intensitas lukanya itu kan bisa dilihat dari banyaknya bercak darah yang bercampur di dalam feses kita. Jadi saya ngomong seperti ini, itu saya dapat dari dokter yang merawat saya itu. Dan dari 5 dokter itu memberikan statement yang sama, bahwasanya jika terjadi pendarahan di dalam lambung, itu akan berubah warna ketika dibuang melalui feses. Nah, jadi warnanya hitam teman-teman. Jadi ketika warna merah itu berarti pendarahannya ataupun iritasinya, itu lebih disebut iritasi. Itu terjadi di dalam saluran buang bagian bawah, yaitu adalah saluran anus teman-teman. Nah, dan itu sangat wajar sekali terjadi. Nah, saya ingin menceritakan ya. Jadi tidak apa-apa lah di sini saya berbicara hal-hal yang agak jorok sedikit. Mungkin sebagian orang akan menganggap ini sebagai hal yang jorok. Tapi saya yakin teman-teman semua yang sedang berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung mampu melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Pada intinya ini semua untuk kesembuhan kita. Nah, baiklah saya akan ceritakan teman-teman. Pada saat dulu saya tuh masih sehat ya, belum terkena penyakit ini, saya tuh sering mengamati, mohon maaf nih ya, saya sering mengamati feses saya. Dan di situ terkadang itu memang bercampur bercak darah. Dan saya fine, tidak ada pikiran panik, tidak ada pikiran apa, karena saya masih normal. Dan itu sempat juga saya tanyakan ke dokter. Jadi mekanisme terjadinya bercak darah bercampur di dalam feses kita itu seperti ini teman-teman. Apalagi kita dalam kondisi sistem pencernaan kita yang tidak sehat. Terkadang kita itu memakan hal-hal yang memakan makanan yang lumayan keras. Contohnya kita suka makan ayam, sekalian kita tulang-tulang mudanya itu kita gosok juga begitu kan, kita kunyah juga itu. Akan tetapi sistem pencernaan kita itu bekerja tidak maksimal karena sedang sakit. Nah, di situ dalam pelaksanaan mekanisme pencernaan itu tidak sempurna juga. Makanya limbah itu tidak terhancurkan secara sempurna. Bayangkan jika limbah itu adalah tulang-tulang lunak ataupun hal-hal yang sesuatu yang bisa, ya intinya kalau seandainya dia itu tidak terhancurkan dengan sempurna, dia akan pecah tapi tidak halus. Nah, itu akan menimbulkan sisi-sisi yang tajam. Nah, itulah yang menggores saluran bawah pembuangan kita teman-teman. Dan itulah teman-teman poin inti
pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung, saya doakan segera lekas pulih dan diberikan kesembuhan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk menemani perjuangan teman-teman dalam melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung, tidak ada salahnya untuk teman-teman menekan tombol subscribe, karena kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Harapan saya dari sekian banyak nantinya pengalaman yang akan saya bagikan, akan ada satu ataupun dua atau bahkan semuanya bisa membantu teman-teman keluar dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.